Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia 2 ini, kita akan membahas tentang manajemen karir. Jadi ada quotes, yaitu ide adalah bahan dasar untuk meraih kesuksesan atau sukses. Jadi bagaimana kita memiliki ide yang kreatif, inovatif sehingga itu menjadi bahan dasar kita untuk meraih sukses. Jadi teman-teman bagaimana harus selalu berpikir kreatif, berpikir inovatif agar ide itu bisa menjadi dasar untuk meraih sukses. Nah, ini merupakan pengertian dari manajemen karir. Manajemen itu adalah mengelola, mengatur. Apa yang diatur adalah karir. Karir siapa adalah sebuah individu atau pegawai dalam hal ini yang meliputi tahapannya ini. Ini ada pastinya kalau kaitannya dengan manajemen pasti ada planning, organizing, activating, dan controlling. Lah, kalau di sini di manajemen karir adalah yang pertama adalah perencanaan karir. Karirnya mau sampai mana? Tujuan karirnya sampai mana? Kemudian adalah pengembangan. Nah, berarti di situ ada training dan development. Jadi mengikuti pengembangan-pengembangan kaitannya dengan knowledge, skill, dan kemampuannya. Dan counseling dalam hal ini pastinya membutuhkan counseling. Nah, itu adalah konsultan atau konsultan karir. Nah, itu bisa untuk memotivasi agar karir kita akan lebih baik. Jadi ada masalah-masalah, kemudian mengalami masalah, kemudian bisa diperbaiki. Nah, perlu adanya konseling karir. Jadi konseling itu adalah atau orangnya, ahlinya disebut konselor. Itu bagaimana memberi bantuan kepada seorang karyawan atau memotivasi itu agar karirnya agar lebih baik. Terus yang terakhir adalah pengambilan keputusan karir. Jadi terakhir adalah apakah karir tersebut diambil atau tidak adalah pengambilan keputusan karir. Nah, berkaitan dengan perencanaan karir itu adalah proses yang dilalui oleh individu karyawan untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Jadi perencanaan ya diidentifikasi dulu langkah-langkahnya seperti apa agar tujuan karirnya tercapai di situ. Ada beberapa tahapan-tahapan yang nantinya saya akan bahas. Nah, ini merupakan ruang lingkup manajemen karir. Yang pertama adalah meliputi segala urusan yang bersangkutan dengan karyawan dan tugas yang diberikan kepada karyawan tersebut. Ya, berarti berkaitan tugas yang diberikan apa saja yang akan dikerjakannya oleh karyawan tersebut. Juga menjangkau hal-hal yang bersifat kualitatif. Jadi berkaitan dengan kualitatif, kualitas dan sulit diukur seperti keinginan dan harapan karyawan dalam hidup dan pekerjaannya. Jadi memang kaitan dengan harapan ini memang tidak bisa diukur dengan baik. Itu merupakan kaitannya dengan kualitatif, sulit diukur. Kalau kuantitatif itu bisa diukur. Nah, berkaitan dengan harapan pastinya namanya manusia itu makhluk yang tidak pernah puas, kurang terus. Nah, makanya itu ini juga menjangkau hal-hal yang bersifat kualitatif dan sulit diukur seperti keinginan dan harapan karyawan dalam hidup dan pekerjaannya. Jadi itu merupakan ruang lingkup manajemen karir yang pertama, bersangkutan dengan tugas yang diberikan kepada karyawan.
Terus yang kedua adalah sehubungan dengan keinginan, harapan, atau kebutuhan karyawan ini. Nah, kebutuhan ini dikutip di Hasto dan Meilan 2007 menggambarkan manajemen karir sebagai muara yang menyatukan kebutuhan organisasi atau manajemen dan kebutuhan-kebutuhan karyawan. Jadi ini menyatukan, pastinya hubungannya adalah antara individu yaitu karyawan dengan perusahaannya atau organisasinya. Bagaimana si kebutuhan organisasi itu apa? Kebutuhan organisasi itu butuhnya karyawan seperti apa? Kemudian disatukan dengan kaitannya dengan kebutuhan karyawan. Nah, itu merupakan ruang lingkup manajemen yang kedua. Jadi hubungan antara organisasi atau manajemen dengan kebutuhan-kebutuhan karyawan. Nah, itu harus disatukan. Makanya di situ lah kebutuhan organisasi seperti apa? Oh, butuhnya knowledge-nya seperti ini. Pendidikannya S1 manajemen. Lah, itu kemudian kebutuhan karyawan apa? Butuh gaji seberapa? Oh, butuh gaji UMR. Lah, itu harus disatukan. Lah, itu di situ ada manajemen karir di situ. Terus nanti kaitannya dengan peningkatan jabatan, promosi. Nah, itu butuhannya karyawan apa? Oh, berarti kalau meningkat promosi, berarti gajinya juga naik. Seperti itu. Terus kebutuhan organisasinya apa? Dia harus mengambil keputusan, tugas-tugasnya akan lebih berat. Harus membawahi karyawan berapa? Lah, itu merupakan ruang lingkup manajemen karir yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menyatukan kebutuhan organisasi dan kebutuhan karyawan diperlukan untuk manajemen yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, harus ada keuntungan dua belah pihak. Jadi enggak berat sebelah. Itu kaitannya dengan ruang lingkup manajemen karir. Selanjutnya, nah ini sebuah quotes, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jadi mau bersalah seperti apapun itu tidak akan mengubah masa lalu. Jadi sebisa mungkin tidak ada rasa bersalah saja. Sudah lupakan, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu. Terus tidak ada kekhawatiran, jangan ada kekhawatiran di situ yang dapat mengubah masa depan. Jadi untuk mengubah masa depan jangan khawatir. Kita harus optimis bagaimana harapan kita, tujuan kita bisa tercapai. Di situ merupakan pesan quotes dari sahabat Nabi. Mohon maaf karena saya Muslim. Ini dari sahabat Nabi Muhammad SAW, itu dari Umar bin Khattab. Selanjutnya, nah ini ada beberapa aspek manajemen karir. Yang pertama pastinya adalah rekrutmen. Nah, di rekrutmen ini menarik pelamar kerja, yaitu dengan memberikan informasi-informasi melalui media cetak, media sosial, iklan, dan lain sebagainya. Lah, terus menentukan persyaratan. Nah, tadi ada persyaratan kaitannya dengan S1 manajemen, berpengalaman, terus harus teliti dan lain sebagainya. Itu merupakan menentukan persyaratan. Kemudian yang ketiga melakukan seleksi. Nah, seleksi itu kemarin di MSDM 1 sudah saya jelaskan, ada tes tertulis dan tes wawancara. Nah, tes tertulis itu ada tes kemampuan pribadi, terus ada TKDA dasar, kemudian ada Kraepelin test, kemudian ada banyak. Nah, itu merupakan contoh seleksi secara tertulis. Nah, itu kalau wawancara ya
Itu ada freezing, unfreezing, jadi nggak kaku. Nah, di situ adalah wawancara, ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat harus ditanyakan berkaitan dengan seleksi. Jadi ada tes tertulis dan wawancara. Kemudian masuk ke orientasi dan latihan prajabatan. Nah, itu ada on the job training dan off the job training atau class training. Nah, itu yang pertama orientasi, kemudian class training, kemudian ada on the job training. Itu merupakan aspek manajemen karir yang pertama, yaitu berkaitan dengan rekrutmen. Nah, kegiatan-kegiatannya itu, nah ini seperti yang terlihat bahwa mengetahui jumlah calon pegawai yang tersedia, memanfaatkan biro iklan. Nah, ini Depnaker, sekarang Disnaker ya. Disnaker sekarang jarang banyak menggunakan info lowongan kerja. Nah, di media sosial biasanya. Kemudian menentukan kebutuhannya, stafnya berapa, butuhnya berapa. Kemudian menentukan persyaratan kepegawaian, membuat pengumuman perekrutan, jadi diumumkan tadi. Kemudian menentukan proses seleksinya seperti apa, harus ada psikotes dan lain sebagainya atau enggak. Kemudian menentukan strategi orientasi, kemudian mencari cara meminimalkan biaya perekrutan. Karena perekrutan ini yang pertama mengeluarkan biaya kaitannya dengan biro iklan. Iklan itu pasti memakan biaya. Kemudian belum ada kaitannya dengan rapat itu juga ada biayanya. Kemudian kaitannya dengan proses seleksi, psikotes itu mahal. Nah, itu bagaimana dalam hal tersebut itu dapat diminimalkan. Seperti itu yang aspek manajemen karir tenaga kerja yang pertama. Yang kedua adalah penempatan. Nah, berkaitan dengan penempatan itu menentukan persyaratan kerja dan jalur karir. Nah, seperti apa jalur karirnya, persyaratan untuk penempatan tersebut. Kemudian yang kedua menentukan sistem penempatannya. Yang ketiga menentukan pekerjaan yang membutuhkan pegawai baru. Jadi perlu adanya penentuan di situ. Kemudian menentukan prosedur seleksi, mendesain manajemen atau program seleksi, menentukan seleksi relokasi. Kemudian kegiatannya adalah menentukan persyaratan kerja, jalur kerja, rumpun pekerjaan. Jadi rumpunnya apa? Apakah manajemen sumber daya manusia, keuangan, nah itu ditentukan rumpunnya, atau produksi, teknik. Nah, itu rumpunnya apa? Menentukan cara pembuatan sistem penempatan pegawai. Jadi ada sistemnya, penempatan pegawainya seperti apa, melalui tahapan-tahapan seperti apa. Kemudian menentukan derajat keterlibatan pegawai dalam proses penempatan, memvalidasi prosedur seleksi pegawai, divalidasi dulu. Dari seleksi itu apakah sudah benar dinilai. Kemudian mengelola pegawai yang berpotensi tinggi untuk meniti karir secara tepat. Jadi bagaimana orang yang pastinya meniti karir, pegawai yang berpotensi tinggi itu bagaimana dikelola agar eh, tujuan organisasi itu bisa tercapai dan tujuan karirnya pegawai tersebut bisa tercapai, sehingga meniti karirnya bisa secara tepat. Mencari cara meminimalkan akibat buruk dari relokasi pegawai. Jadi kalau ada pemindahan pegawai itu pastinya akan ada dampaknya, perkenalan lagi dan lain sebagainya. Apakah itu bisa berdampak buruk atau malah baik? Nah, itu bagaimana ini dipikirkan, bagaimana ketika menempatkan seseorang itu harus dipikirkan kaitannya dengan meminimalkan akibat buruknya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan.
Nah, itu menentukan mekanismenya seperti apa, apakah online, offline, pelatihannya yang dibutuhkan apa, apakah pelatihannya berkaitan dengan teknik, digitalisasi, dan lain sebagainya, mekanismenya seperti apa. Kemudian perencanaan karir individual, merancang dan mengembangkan program riset dan evaluasi. Memang di sini harus ada penelitiannya, research-nya, sehingga ada evaluasi apakah pelatihan dan pengembangan tersebut sudah sesuai atau belum. Kemudian berkaitan dengan kegiatan perencanaannya adalah menyediakan sarana dan prasarana bagi pegawai untuk melakukan perencanaan karir mereka sendiri. Jadi pastinya ada sarana prasarana di situ. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, mencari strategi pengembangan yang paling efektif dan efisien. Jadi itu berkaitan dengan eh, pelatihan dan pengembangan aspek manajemen karir tenaga kerja berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan. Nah, yang terakhir adalah ini yang gak enak, aspek manajemen karir yang terakhir ini berkaitan dengan rekrutmen. Jadi yang di awal tadi rekrutmen, yang terakhir ini adalah rekrutmen, pemberhentian, pensiun, dan demosi. Demosi itu turun jabatan, kalau promosi itu naik jabatan. Dan transfer. Transfer itu memindahkan dari satu tempat masih dengan jabatan yang sama, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tapi berbeda lokasi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan perencanaannya adalah mengevaluasi program pengembangan, jadi mengevaluasi program pengembangan. Kemudian yang kedua adalah menentukan kebijakan dan filosofi tentang perjenjangan karir. Yang ketiga menentukan kebijakan tentang pemberhentian pegawai. Jadi pemberhentian pegawai ini tidak sembarangan, harus ada kebijakannya. Apakah pesangonnya berapa, uang pensiunnya berapa, kemudian ketika didemosi itu dampaknya seperti apa, itu harus ada kebijakannya. Menentukan kebijakan tentang pensiun pegawai lah, ini yang terakhir adalah pensiun. Tadi ada ada pensiunnya, uang pensiunnya berapa, pesangonnya berapa, dan lain sebagainya di situ. Seperti itu untuk aspek manajemen karir tenaga kerja dan kegiatan perencanaannya. Ini merupakan sumbernya dari Marlia dan Hidayat tahun 2008. Selanjutnya adalah nah, manajemen karir dalam Departemen SDM. Jadi manajemen karir dalam Departemen SDM. Manfaat yang akan diperoleh jika Departemen SDM ini terlibat dalam manajemen karir karyawan. Jadi perlu adanya pengelolaan dari Departemen SDM atau Human Resource Department, sehingga manfaatnya bisa menjadikan manajemen karir karyawan ini lebih baik. Nah, yang pertama adalah Departemen SDM ini bisa mengembangkan karyawan, yaitu dengan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan, knowledge-nya, kemampuan, ability, dan keterampilannya, skill pegawai sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi teman-teman karyawan itu harus memiliki kemampuan, knowledge, kemampuan, ability, dan keterampilannya, dan sesuai dengan apa yang organisasi harapkan. Terus dengan menyatukan dengan apa yang menjadi tujuan dari pegawai tersebut. Jadi mengembangkan karyawannya, knowledge-nya, ability-nya, departemen itu mengelola itu, departemen SDM mengelola
mengembangkan karyawannya agar memiliki knowledge, skill, dan ability sehingga pegawai itu dapat sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh organisasi tersebut. Jadi akan ada pengelolaan di situ di Departemen SDM berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah turnover. Turnover itu adalah perputaran pegawai. Ada penggantian karyawan di situ, baik demosi, promosi, kemudian keluar atau resign, pensiun. Lah itu ada di situ. Menurunkan perputaran karyawan. Bagaimana turnover itu dapat menurun. Jadi itu adalah gunanya Departemen SDM untuk mengelola karir. Bagaimana meminimalisir turnover terjadi karena turnover itu bisa berdampak buruk terhadap perusahaan itu sendiri. Yang pertama adalah proses rekrutmen, seleksi, dan lain sebagainya itu membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya. Nah, di situ itu jika karyawan terus selalu berganti-berganti, itu akan merugikan dan menyebabkan eh, organisasi tersebut tidak kuat di situ karena ada perpindahan terus. Nah, ini bagaimana Departemen SDM itu mengelola hal tersebut. Aktivitas penggantian karyawan suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor penentu terjadinya perpindahan karyawan tersebut baik secara sukarela maupun tidak. Nah, itu juga harus ditentukan berkaitan dengan promosi. Kan perputaran itu nggak cuma resign ya, juga dengan promosi apakah karir tersebut sesuai atau enggak. Kemudian demosi, oh ternyata kalau ini bersifat buruk, memiliki sikap buruk, memiliki knowledge yang minim sehingga harus secara sukarela maupun tidak harus diturunkan. Lah, terus atau melakukan transfer. Lah, itu gunanya Departemen SDM berkaitan dengan menurunkan perputaran karyawan sehingga tidak ada penyesuaian-penyesuaian lagi baru di situ. Karena penyesuaian itu memang membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Terus kaitannya dengan yang ketiga adalah sebentar, mohon maaf. Yaitu tentang mengungkap potensi karyawan. Jadi Departemen SDM ini harus mengenali potensi karyawan karena pastinya dalam hal ini individu itu pasti pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Lah itu gunanya Departemen SDM itu mengelola untuk mengenali potensi karyawan, knowledge-nya seperti apa, minatnya seperti apa, bakatnya seperti apa, passion-nya seperti apa, itu harus dikenali terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah mengarahkan sesuai kemampuannya. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Mau nggak mau harus mengerjakan itu. Nah, itu bisa menyebabkan burnout, kelelahan, atau stres. Nah, itu pastikan Departemen SDM itu memberikan pengarahan sesuai dengan kemampuan individu atau karyawan tersebut. Terus kebebasan mengasah kemampuan. Jadi karyawan diberikan kebebasan apa sih yang ada di dalam kemampuan dalam dirinya difasilitasi oleh SDM. Contoh saat ini ada karyawan yang senang digitalisasi, digital berkaitan dengan hal-hal yang berbau teknologi atau IT. Nah, itu untuk
mengasah kemampuannya, Departemen SDM tersebut harus mendukungnya dengan memberikan sarana dan prasarana di situ. Jadi untuk mengasah kemampuannya, seperti itu. Selanjutnya adalah berikan tantangan baru. Jadi mau nggak mau ditekan, karyawan dipaksa mengeluarkan kemampuannya, diberikan tugas, terus apakah itu mampu atau enggak si karyawan tersebut, tantangan baru tersebut. Terus yang terakhir adalah hargai setiap proses. Kalau gagal ya dievaluasi, jangan terlalu ditekan atau dimarahi atau diberikan sanksi-sanksi, tapi dievaluasi kemudian dimotivasi lagi bahwa kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran di situ. Dimotivasi, jika karyawan tersebut baik, memberikan hal yang baik, itu maka perlu adanya reward di situ. Nah, itu adalah hargai setiap proses pembelajaran karyawan. Itu berkaitan dengan yang ketiga adalah mengungkapkan potensi karyawan. Terus selanjutnya adalah memajukan pertumbuhan individu. Nah, ini Departemen SDM pastinya harus memotivasi karyawan untuk bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah yang kelima adalah mengurangi penimbunan. Jadi karyawan itu bisa ditimbun juga. Ternyata kualifikasinya sama semua, kemudian menumpuk di situ. Nah, Departemen SDM itu harus mengetahui kualifikasi karyawan. Bagaimana jangan ada kesamaan. Yang satu pinter IT, yang satu bagian apa. Nah, itu harus dicegah di situ. Karena nanti akan satu pekerjaan akan menumpuk-numpuk di situ. Jadi karyawannya seharusnya satu pekerjaan itu dikerjakan satu orang, tapi bisa 2-3 orang. Memang pekerjaannya cepat selesai, tapi itu tidak efektif. Seperti itu kaitannya yang kelima, yaitu mengurangi penimbunan. Selanjutnya, memuaskan kebutuhan karyawan. Nah, ini ada 3 di sini. Kebutuhan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain. Nah, ini yang pertama adalah prestasi. Pastinya seseorang harus memiliki prestasi di situ. Kebutuhan untuk mencapai suatu atau prestasi dengan memperlihatkan usaha yang gigih. Jadi itu adalah yang pertama, bagaimana seorang itu untuk mencapai suatu prestasinya, itu kaitannya dengan tugas Departemen SDM tadi ya, untuk manajemen karir adalah bagaimana kaitannya dengan prestasi, itu Departemen SDM memberikan apa kepada karyawannya, memuaskan apa untuk kebutuhan karyawannya, contoh reward dan lain sebagainya. Terus atau yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan. Pastinya jika memiliki prestasi, ini yang kedua adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Apakah Departemen SDM ini dalam manajemen karir dalam Departemen SDM ini, manfaat dari Departemen SDM ini adalah bagaimana kebutuhan akan kekuasaan karyawan tersebut itu bisa dicapainya, sehingga tujuan dari karyawan tersebut juga tercapai. Kemudian kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain, yaitu suatu kebutuhan
akan suatu persahabatan. Memang namanya manusia itu adalah makhluk sosial ya, mau nggak mau kita harus bersahabat. Kemudian berkaitan dengan adanya keinginan untuk memastikan atau memelihara untuk atau mementingkan afektivitas hubungan dengan individu atau kelompok. Jadi bagaimana dia berhubungan, bukan berhubungan atau berkomunikasi dengan individu atau kelompoknya, memiliki afiliasi di situ. Nah, itu merupakan manfaat yang akan diperoleh jika Departemen SDM terlibat. Bagaimana jika Departemen SDM itu dapat memuaskan kebutuhan karyawan. Nah, ini merupakan macam dari manajemen karir, Yang pertama adalah, nah ini kaitannya dengan manajemen karir organisasi. Yaitu bentuk usaha dalam pengembangan karir karyawan. Jadi karir organisasional itu untuk mencapai pengembangan karir karyawan. Yang perlu diperhatikan adalah pendidikan yang berkaitan dengan karir. Jadi harus sesuai dulu karirnya dengan pendidikannya dengan karirnya. Contoh bagian SDM ternyata yang direkrut bukan psikologi atau manajemen, tapi contoh bagian teknik. Ya bisa, cuma kan tidak sesuai dengan manajemen karir organisasionalnya. Di situ perlu adanya penyesuaian di situ, pendidikan yang berkaitan dengan karir. Dan yang selanjutnya adalah pendidikan yang berkaitan dengan karir adalah bagaimana memberikan knowledge kepada karyawan tersebut agar karirnya itu bisa meningkat. Contoh disekolahkan di Cina untuk mengetahui mesin tersebut, ada pendidikan terlebih dahulu. Lah seperti itu. Itu untuk menunjang karirnya di organisasi tersebut. Kemudian petunjuk keahlian. Lah keahliannya itu seperti apa? Terus tadi yang saya sebutkan adalah konseling karir, bagaimana menjadi konsultan atau sebagai pihak ketiga yang memberikan saran-saran berkaitan dengan karir tersebut. Ada pemberian bantuan di situ. Kemudian peluang on the job training. Yang terakhir adalah pilihan dan opsi karir. Ini merupakan macam dari manajemen karir. Nah, ini kaitannya dengan manajemen karir organisasional. Seperti itu. Selanjutnya adalah manajemen karir individu. Ini indikatornya ada 5. Tadi indikatornya ada 1, 2, 3, 5 juga. Itu untuk manajemen karir. Nah, ini untuk manajemen karir organisasional. Ini untuk selanjutnya adalah dari individu. Usaha yang pribadi atau individu untuk mencapai karir yang disediakan oleh organisasi. Jadi organisasi tadi sudah memfasilitasi, manajemen karir organisasional tadi sudah memfasilitasi dengan memberikan pendidikan, petunjuk keahlian, konseling, kemudian on the job training, dan opsi karir, pilihan karir. Kemudian dari individu ini selanjutnya adalah berusaha secara pribadi untuk mencapai karirnya yang tadi sudah
dibantu oleh dalam hal ini adalah manajemen atau organisasi. Indikatornya yang pertama adalah tujuan berkarirnya dulu. Tujuan berkarirnya seperti apa? Mau sampai mana? Oh, karir saya sampai head teller. Oh, karir saya sampai manajer. Apa yang harus saya lakukan tadi, melakukan pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian pertimbangan pekerjaan lain, ada enggak pekerjaan lain yang dipertimbangkan di situ. Kemudian yang ketiga adalah strategi dalam berkarir. Oh, saya harus mengikuti pelatihan berkaitan dengan bahasa asing. Nah, itu ada strategi berkarir. Yang keempat adalah pemanfaatan kesempatan berkarir. Jadi, bagaimana seseorang memanfaatkan kesempatannya dalam berkarir. Jadi, tidak menunda-nunda. Ketika ada kesempatan, kemudian berusaha di situ untuk agar karirnya lebih baik lagi. Terus yang terakhir adalah skill dalam kemampuan dalam berkarir. Bagaimana kemampuan individunya ditingkatkan, skillnya ditingkatkan, sehingga karirnya akan lebih baik. Perencanaan dalam diri karyawan untuk mencapai posisi tertentu yang berkaitan dengan karir yang ingin dicapai, untuk itu individu harus mampu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dirinya. Jadi memang kaitannya dengan karir itu harus diidentifikasi dulu, introspeksi diri, kelemahan dan kelebihannya untuk proses pencapaian karir yang telah dibangun secara pribadi. Itu merupakan manajemen karir individu. Lah, ini perencanaan karir dan macamnya. Jadi ini adalah merupakan macam dari perencanaan karir. Itu ada dua. Yang pertama adalah perencanaan karir organisasi, tadi kurang lebih sama dengan yang di atas, berkaitan dengan mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan jumlah aktivitas karir, lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Jalur karir merupakan perangkat yang menghubungkan tujuan pekerjaan di dalam organisasi. Jadi menghubungkan pekerjaannya dengan organisasi, di dalam organisasi tersebut. Jadi sumber daya manusia dengan aktivitas karirnya seperti apa, kemudian ini menitik beratkan pada jenjangnya sampai di mana. Tadi berkaitan dengan pendidikan dan lain sebagainya, kemampuan lah itu. Terus yang kedua adalah macamnya perencanaan karir adalah perencanaan karir individu. Jadi individu ini mau sampai mana karirnya. Ini filosofis dan berbeda secara filosofis dan prosedural dari perencanaan karir organisasional. Tipe ini terfokus pada individu dan keinginan, keahlian dan hasratnya. Jadi ini individu ini mau sampai mana, ada motivasi sampai mana, hasratnya sampai mana. Nah, itu perencanaan karir individu. Kalau tadi perencanaan karir organisasi itu tentang jenjang dan jalur karir. Nah, ini berkaitan dengan keinginan dan hasrat, untuk fokus berkaitan dengan keinginan dari individu tersebut berkaitan dengan karirnya. Itu perencanaan karir ada dua macam. Selanjutnya karir individu dan karir organisasional tidaklah terpisah dan berbeda. Nah, memang kaitannya ini memang selalu terkait. Organisasi ke individu, organisasi memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Kemudian karir organisasi itu mau sampai mana. Nah, itu
Kemudian nantinya individu-individu itu diberikan motivasi. Seorang karyawan yang rencana karir individualnya tidak dapat diikuti dalam organisasi, cepat atau lambat dia kemungkinan akan meninggalkan perusahaan. Nah, itu ataupun individu tersebut harapannya terlalu tinggi, maka akan meninggalkan perusahaan tersebut. Atau perusahaan tersebut memiliki karir tinggi tapi knowledge-nya dari karyawan tersebut masih di situ-situ saja, tidak ada pengembangannya, maka organisasi bisa memutuskan hubungan kerja dengan karyawan tersebut. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama adalah tahapan-tahapan kehidupan karir. Jadi ada beberapa tahapan di sini. Perencanaan karir lebih banyak merupakan tanggung jawab individu. Memang karir itu banyak berkaitannya dengan individu. Maka yang dilakukan individu dalam upaya pengembangan karir meliputi tahapan-tahapan. Yang pertama adalah entry stage. Jadi entry stage itu merupakan tahapan mulai masuki organisasi. Jadi masuk orientasi, yaitu waktu seseorang baru masuki suatu organisasi sebagai karyawan baru. Tadi ada orientasi di situ, ada pelatihan mungkin. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mastery stage. Itu tahapan di mana seorang dengan pengalaman atau keahlian yang sudah didapatkan didapat menginginkan jabatan baru yang biasanya lebih tinggi atau lebih menarik dan menantang. Contoh dari supervisor nih, pengen ada karena keahliannya, knowledge-nya sudah dirasa mampu, pengen nih untuk lebih tinggi lagi dan menantang di situ. Itu namanya adalah tahapan namanya mastery stage. Sudah master, sudah ada keahlian di situ. Yang ketiga adalah passage stage. Tahapan ini dikatakan masa karyawan mempersiapkan untuk pensiun. Nah, ini adalah di akhir-akhir. Kira-kira pensiun itu mau ngapain? Yang terjadi pada usia di atas 55 tahun. Sehingga karyawan tidak berpikir lagi untuk naik jabatan atau beralih ke jabatan lain. Karena di situ ada faktor U, faktor usia yang menyebabkan tidak ada passion lagi, tidak ada hasrat lagi di situ. Sehingga cukup menjadi jabatannya seperti ini saja karena akan pensiun. Itu merupakan tahapan-tahapan kehidupan karir. Yang pertama entry, orientasi dan lain sebagainya. Yang kedua sudah mulai ahli, pengen naik jabatan karena pengen ada tantangan di situ. Yang ketiga adalah ada passage stage, yaitu sudah mulai sepuh, usianya sudah senja sehingga tidak ingin berpikir lagi untuk naik jabatan. Selanjutnya jenjang karir selanjutnya adalah jangkar karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir adalah jangkar karir. Merupakan poros yang di sekelilingnya karir seorang berputar sebagai akibat dari pengetahuan yang dimiliki. Otomatis kalau memiliki pengetahuan pasti akan memiliki jangkar lagi karirnya. Karirnya kan pengennya seperti apa, motif, nilai, dan sikapnya. Nah, ini jangkar karir ini dapat dipilih seorang dengan suatu organisasi bisnis, yaitu fungsional atau teknik, karir manajerial, karir kreativitas, keamanan, dan otonomi dan kemandirian. Nah, itu kaitannya dengan jenjang karir. Apa yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki itu, karir itu seorang akan berputar. Entah itu naik atau turun di situ. Karena itu ada porosnya. Selanjutnya adalah jalur karir. Merupakan urutan-urutan jabatan yang dapat dan harus diduduki untuk mencapai tujuan karir seorang. Nah, ini terdapat beberapa sistem di sini.
Yang pertama adalah vertical system, yaitu jalur karir yang dilalui dalam satu fungsi melalui hierarki. Misalnya seorang ketika memasuki organisasi mulai sebagai karyawan biasa, jadi karyawan biasa dalam satu bidang seperti bagian MSDM contohnya, kemudian naik naik ke staf staf SDM, kemudian naik menjadi kepala bagian SDM atau kepala bagian penggajian. Nah, itu. Jadi naik jabatan. Di situ adalah vertical system. Selanjutnya adalah trunk and branch system. Sistem ini mengibaratkan saat memanjat pohon, seorang harus melalui dahan-dahan yang kadang tidak langsung naik ke atas. Jadi memang pelan-pelan di situ. Pelan-pelan di situ. Trunk and branch system. Jadi melalui kendala-kendala di situ, ada hadangan-hadangan. Tidak langsung naik ke atas. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ditekan ditekan untuk biar bagaimana ketika di atas itu sudah siap. Kemudian plan job rotation system. Organisasi melakukan perencanaan yang teliti mengenai pengalihan seseorang dari suatu jabatan sebelum menduduki keadaan tertentu. Jadi perlu adanya perencanaan terlebih dahulu. Perlu adanya planning terlebih dahulu. Bagaimana ketika job rotation itu ada dampak-dampaknya seperti apa? Apakah bisa dengan lingkungannya, dengan timnya bisa bekerja atau enggak? Kemudian secara knowledge, secara kemampuan, secara hasratnya apakah sudah sesuai? Nah, itu harus ada perencanaannya terlebih dahulu berkaitan dengan pengalihan seseorang, karena individu itu memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda. Makanya harus tepat untuk menempatkan seseorang itu di tempat yang tepat. Seperti itu. Kemudian diamond system itu dilakukan dalam organisasi yang kegiatannya didasarkan pada proyek-proyek. Memang kalau proyek-proyek ini struktur adhokrasi. Jalur karir lebih banyak menyamping dan hanya sedikit naik ke atas. Contoh profesional menjadi manajer proyek. Lah memang kalau proyek itu kan di luar gitu. Kalau di luar sehingga ada proses yang ke kanan. Ada transfer di situ. Lah sedikit untuk naik ke atas. Karena pastinya harus ditempatkan di tempat umumnya di Semarang, kemudian pindahkan ke Salatiga. Lah itu dengan jabatan yang sama karena ada proyek di situ. Itu merupakan diamond system. Selanjutnya adalah manajemen perencanaan karir dan kebutuhan karyawan. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah keadilan dalam karir, ya. Bagaimanapun seorganisasi itu harus adil dalam karirnya. Tidak ada kaitannya dengan tujuan karir ini membeda-bedakan. Tujuan karir merupakan pernyataan tentang posisi masa depan di mana seorang berupaya mencapainya sebagai bagian dari karir hidupnya. Jadi itu perlu adanya keadilan di situ. Sudah sesuai atau enggak, melalui tahapan-tahapan tes enggak untuk mencapai karir tersebut, apakah melalui jalan tol atau melalui jalan biasa. Nah, kalau jalan tol itu asal dekat dengan bapak atau atasannya, itu maka cepat karirnya. Nah, itu harus ada keadilan di situ. Kalau tes ya tes semua. Kemudian yang selanjutnya adalah
diperhatikan, perhatiannya ada untuk karyawannya. Kebutuhan karyawannya diperhatikan. Apakah sarana prasarana sudah sesuai untuk mendukung karirnya dan lain sebagainya. Kemudian kesadaran tentang kesempatan. Jadi bagaimana menyadarkan karyawan, kebutuhan karyawan jika ada kesempatan di situ menyadarkannya. Itulah gunanya manajemen karir atau perencanaan karir. Yang selanjutnya adalah minat pekerjaan. Jadi minatnya seperti apa, memiliki passion seperti apa. Oh, saya senang IT. Contohnya seperti itu, ada minatnya sehingga ditempatkan sesuai. Kemudian selanjutnya adalah kepuasan karir. Nah, karir itu mentoknya di mana? Apakah sebagai manajer itu sudah puas atau bahkan staf itu sudah puas? Nah, itu merupakan perencanaan karir dan kebutuhan karyawan. Nah, terima kasih. Semoga kali ini untuk pertemuan MSDM 2 ini dapat bermanfaat. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan usahakan baca kemudian menjawabnya. Silahkan kalau ada hal-hal yang mau dihubungi dengan saya, silahkan di nomor tersebut. Terus kemudian bisa follow Instagram saya di @hukembarwa. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.